Halo halo, Scorpio apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita tarot reading untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Scorpio. Karena general reading ini akan menarik banyak energi, aku akan tarik 3 kartu. Ada apa di bulan Juni untuk Scorpio? Aku melihat ada sebagian energi yang ketarik terkait percintaan. Apakah ada yang sedang berbunga-bunga ya? Di sini ada Five of Sky. Atau ada yang sedang dihadapkan pada pilihan. Atau juga akan bertemu soulmate. Nah, kita lihat ya. Ada Sun. Aku melihat juga ada sebagian Scorpio ini yang mungkin seperti terpojok gitu ya. Kalau yang sedang bermasalah, apakah di percintaan maupun di kehidupan secara umum ya, sedang merasa terpojok atau mungkin merasa sendiri, merasa tidak ada yang support, kayak gitu ya. Nah, tadi ada hint kalau kamu itu beberapa energi gitu ya yang ketarik sama aku itu sedang banyak bermasalah di percintaan. Tapi aku melihat ya, sebagian itu kemungkinan akan bertemu dengan soulmate-nya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi di bulan Juni ini yang pertama ya, ini mungkin sudah terjadi atau mungkin sekarang berlangsung. Aku melihat Scorpio ini seperti ada yang merasa sendiri. Bahkan sudah sampai merasa kesepian gitu ya. Yang aku rasakan mungkin meskipun kamu punya pasangan, tapi pasangannya itu sibuk sendiri, atau kalau ada masalah kamu itu menghadapinya sendirian, kayak gitu. Dan aku juga melihat ya, kalau misalkan kamu itu di lingkungan kerja sudah tidak nyaman gitu ya, di sini memang kamu perlu segera keluar. Keluar ini ada dua pilihan ya, keluar secara intinya tuh for good gitu ya, keluar untuk berhenti, resign, atau keluar sekedar untuk bisa mengembalikan suasana hati kamu gitu ya, energi kamu. Yang aku lihat sih memang beberapa atau sebagian besar sebaiknya mencari energi positif dulu. Aku melihat di sini ada secara ini ya, nyatanya gitu ya. Sinar matahari, vitamin D itu berperan ya untuk bisa membuat kamu itu menjadi lebih bersemangat, menjadi seperti hangat gitu ya, meskipun tanpa ada orang-orang yang di sekeliling kamu. Kamu ini mungkin bisa menghangatkan diri di alam gitu ya. Jadi secara simpelnya jemur gitu ya, sunbathing, dan kalau bisa sih menyerap vitamin D ya, bukan kalau bisa, itu sudah sewajibnya, seharusnya gitu ya. Wajib kamu untuk mencari vitamin D dari alam. Nah, bagaimana, jam berapa, dan berapa lama, itu kamu cari ya info yang akurat. Jangan sampai nanti kamu kelamaan akhirnya malah jadi penyakit gitu. Oke, jadi itu ya yang pertama atau langkah pertama kalau kamu merasa kesepian, merasa sendirian gitu ya. Pertama kamu cari vitamin D. Oke. So, ini bukan tentang kamu harus menemukan partner dalam waktu dekat atau kamu mencari kesenangan atau keramaian ya. Dan mungkin kelihatannya kurang nyambung, tapi percayalah ya, itu salah satu langkah awal yang mudah dan positif. Dan itu bisa membantu gitu ya. Jadi, mencari vitamin D dari sinar matahari itu semacam kewajiban ya, it a must. Nah, bagaimana caranya dan juga perlindungannya supaya kamu nggak kena penyakit lain gitu ya, amit-amitnya kena kanker kulit atau lain-lain, kamu cari info apakah ke dokter atau orang yang memiliki info yang cukup akurat. Nah, jadi sekali lagi ya buat Scorpio, aku merasakan ketika kamu sudah bisa pertama itu tadi ya, langkah pertama itu tadi, kamu ya lambat laun gitu ya, kesepian kamu itu akan bisa teratasi.
Di sini bisa saja kamu bertemu gitu ya. Kalau misalkan kamu memutuskan weekend sebagai contoh, kamu jalan-jalan, apakah ke taman gitu ya atau ke tempat umum. Nah, di situ akan ada orang-orang yang sefrekuensi. Artinya memang orang-orang itu datang ke tempat itu dengan tujuan yang sama atau paling tidak mirip. Nah, itu rutin ya. Jadi selama bulan Juni ini aku melihatnya kamu itu perlu melakukan, kalau bisa sih tiap hari gitu ya. Kalau tidak bisa ya weekend. Artinya kamu pergi ke tempat-tempat yang umum dan dalam kondisi gitu ya, cuaca yang bisa mendapatkan sinar matahari yang bagus gitu ya, yang bervitamin D itu. Dan ketika di situ ya, intinya tuh kamu menolong diri sendiri. Karena itu ya, sebenarnya kuncinya sebelum kita ditolong oleh orang lain, kita harus menolong diri sendiri, kayak gitu. Seberat apapun, semales apapun gitu ya. Bagi kamu yang sedang dalam kondisi tidak mood gitu ya, atau benar-benar tidak bisa bangun dari tempat tidur, nah itu baru kamu mencari pertolongan kepada orang lain ya, kepada ahlinya. Tapi selama kamu masih diberi kesehatan, kamu harus bisa bangkit gitu ya, menolong diri sendiri. Karena di sini, di percintaan ya, pertama aku melihat kamu akan menemukan seseorang yang bertanggung jawab. Ya, terlepas dari laki-laki atau perempuan, aku melihat ya, misalnya nih, kamu sedang kesepian itu tadi atau kesulitan keuangan mungkin, nanti kamu akan bisa menemukan orang yang mau membantu kamu, mau mempertanggungjawabkan ya. Setidaknya tuh membantu kamu mencarikan solusi. Tapi di sini aku melihat memang ada sosok yang mau bertanggung jawab. Nah, ini ada kaitannya dengan soulmate itu tadi gitu ya. Jadi bagi Scorpio yang sedang mencari cinta, semoga ya di bulan Juni ini ada kabar baik dan kemunculan orang ini gitu ya, tidak memakan waktu lama. Jadi banyak-banyaklah kamu berinteraksi dengan orang-orang baru gitu ya, keluar dari rumah semalas apapun atau sebentar apapun gitu ya, hanya 1 jam, 2 jam gitu ya, tidak apa-apa, dan usahakan rutin. Dan yang aku lihat ya, Scorpio ini adalah salah satu zodiak yang dari awal bulan itu grafiknya naik. Mungkin dari awal bulan ada yang minus gitu ya, atau dari titik nol, tapi kelihatannya itu akan naik gitu ya. Dan kamu akan berada di posisi yang stabil. Ketika kamu sudah di posisi yang memang aman gitu ya, kelihatannya kamu akan stabil di situ. Aku melihat memang akan ada sosok orang yang mau membantu, tapi dia itu akan datang ketika kamu sudah memancingnya gitu ya. Dalam arti kamu itu perlu menolong diri sendiri dulu. Jadi sepertinya kamu memberikan sinyal kepada semesta gitu ya, untuk semacam law of attraction. Kamu membantu diri kamu sendiri, kamu ingin menyehatkan diri kamu gitu ya, ingin membuat diri kamu lebih baik lagi. Yang aku rasakan nanti sinyal itu akan bisa diterima dan kamu akan mendapatkan support juga gitu ya. Jadi intinya tuh mulai dari diri sendiri, yang lain akan mengikuti. Nah, ini bisa diterapkan juga ya kalau ada masalah di percintaan yang sudah berkomitmen. Kalau misalkan kamu itu sekarang merasa ya pasangan kamu itu tidak suportif, tidak ada ya, kehadirannya itu jarang, sibuk sendiri. Bahkan kalau ada masalah itu cenderung menyalahkan kamu. Nah, tunjukkan bahwa kamu itu bisa mandiri gitu ya. Jadi di sini juga aku merasakan ya, kalau memang pasangan kamu itu suka menyalahkan, itu memang perasaan yang sangat tidak enak ya, disalah-salahkan gitu ya. Terlepas apakah itu memang kesalahan kita atau bahkan bukan kesalahan kita tapi ditimpakan atau ditujukan gitu ya, atau disangkakan itu adalah kesalahan kita. Di sini memang sulit ya untuk bisa mengubah pemikiran orang yang seperti itu. Sulit bukan berarti nggak bisa, tapi intinya tuh ya, kalau dari kartunya ini, aku melihat kamu itu pertama tidak perlu takut
Dan tidak perlu defensif ya, tidak perlu kamu membela diri sedemikian rupa gitu ya, karena memang percuma. Ketika kamu membela diri, nah orang itu akan semakin beringas ya, akan semakin emosi, akan semakin semacam terpancing itu tadi gitu ya. Akhirnya kamu semakin disudutkan. Daripada seperti itu, di sini ada kartu sun, matahari. Jadilah matahari gitu ya. Kamu membahagiakan diri sendiri dan itu akan kelihatannya bisa. Nah, orang lain itu akan tersadar gitu. Pertama mungkin silau gitu ya, tapi silau dalam tanda positif, dalam hal positif. Karena kan sinar matahari itu meskipun menyilaukan, itu sinar yang sangat diperlukan gitu ya. Bagaimana ceritanya kalau kita tidak memiliki matahari di hari-hari kita? Jadi gini ya maksudnya, kalau kamu sedang dalam situasi kondisi yang memang tidak ada seorang pun mau membantu kamu, bahkan kamu sendiri itu kesulitan ya untuk bangkit, sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan alam semesta dan seisinya untuk bisa kamu manfaatkan. Salah satunya sinar matahari ini. Ini ada kaitannya dengan tubuh kita ya, dengan badan yang sehat. Bagaimana kita bisa beraktivitas, mencari uang dan lain-lain kalau badan kita sakit gitu ya. Jadi maksudnya adalah ketika kamu menghadapi kesulitan yang begitu besar atau setidaknya kamu itu sedang tidak bisa gitu ya berpikir jernih, mencari solusi, salah satu cara yang paling simpel adalah membuat tubuh kita sehat dulu. Dan juga ketika kita sudah bisa sehat, itu kan ibaratnya seperti rumah gitu ya. Kita kalau berada di dalam rumah yang sehat, tentu kita juga akan sehat ya. Sirkulasi udaranya dan juga ada sinar matahari ya, ventilasinya cukup, tidak lembab, tidak gelap. Tentunya penghuninya kita sendiri itu akan sehat. Nah, ini seperti tubuh dan jiwa. Kalau tubuh kita sakit, maka jiwa kita juga akan bisa sakit gitu kan. Tubuh kita tidak sehat, jiwa kita juga tidak sehat. Makanya perlu menyehatkan diri kita untuk bisa membantu jiwa kita menemukan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Oke, semoga tidak terlalu berat ya bahasannya. Dan intinya sih di sini ya, di bulan Juni ini untuk Scorpio itu ada sinar terang, ada cahaya yang bisa menolong kamu gitu ya. Diawali dari diri kamu sendiri, diawali dengan langkah simpel, menyehatkan diri sendiri. Pergunakan apa yang gratis yang sudah diciptakan Tuhan serta alam semesta gitu ya, dan seisinya itu yang memang Tuhan berikan untuk bisa kita gunakan. Intinya sih gunakan dengan semestinya ya, jangan sembarangan kayak gitu, jangan berlebihan. Dan di sini yang aku lihat ya, secara konkretnya, kalau misalkan kamu sedang mengusahakan sesuatu yang terkait finansial, aku juga melihat mungkin saat ini kamu merasa aku tuh sudah lelah gitu ya, sendirian. Bahkan udah sendirian, orang-orang juga ada yang menyalahkan cara aku atau juga mungkin ada yang komplain. Nah, kamu itu tidak perlu gentar karena itu adalah kritikan untuk membangun kamu menjadi lebih baik ya. Jadi apapun ya, istilahnya tuh ejekan, hinaan, caci maki, memang pahit. Tapi itu jangan dipendam gitu ya. Buang aja semua yang negatif-negatif itu. Intinya tuh kamu bertukar energi dengan alam ya. Aku melihatnya kamu banyak-banyak ke alam. Ini aku akan selalu sering menyarankan ya di setiap reading aku agar bisa mengambil energi positif dari alam untuk semua zodiak gitu ya. Langkah awalnya seperti itu. Di sini ada King of Pentacles ya, Earth King ini. Aku melihat ketika kamu sudah bisa menyehatkan diri, maka kamu akan menjadi stabil. Nah, ketika kamu stabil, kamu seperti akan bisa melakukan apapun dengan semangat gitu ya, atau dengan lancar, karena kamu tidak perlu memikirkan rasa sakit. Kalau kamu sakit ya bagaimana kamu bisa bergerak gitu kan, bergerak terbatas. Tapi kalau kamu sehat, maka kamu akan bisa melakukan ini itu gitu ya, dan semangat itu sudah pasti ada, sudah pasti mengiringi orang yang sehat
kayak gitu ya. Sehat secara badan dulu, kemudian nanti akan merembet ke mental, ke jiwa kita juga gitu ya. Kalau kita ingin jiwa kita sehat, ingin mental kita sehat dan kuat, itu dimulai dengan badan yang sehat juga. Kayak gitu sih yang aku lihat, terutama untuk Scorpio di bulan Juni. Oke, di percintaan lagi ya, aku balik lagi. Ketika kamu menemukan, aku melihat ada earth sign gitu ya, zodiak dari Taurus, Virgo, Capricorn. Nah, di sini kalau kamu menemukan orang ini gitu ya, kamu bisa mengenal dia lebih jauh. Kelihatannya orangnya cukup bijak dan mau membantu kayak gitu ya. Kalau ke zodiak-zodiak lain gitu ya, aku banyak menyarankan pentingnya komunikasi. Untuk Scorpio di bulan Juni, aku menyarankan untuk banyak bergerak ke alam gitu ya, bergerak keluar rumah, outdoor, dan intinya tuh mengambil manfaat dari alam sebaik-baiknya. Bukan semaksimal mungkin ya, jadi jangan dieksploitasi alamnya, tapi secukupnya aja, sebaik-baiknya untuk kamu. Dan aku melihat akan ada kestabilan ya. Kemungkinan menjelang pertengahan itu kamu seperti sudah mulai terang, sudah mulai ceria lagi. Mungkin kamu bertemu juga dengan Leo atau kamu memang berdealing dengan Leo. Kemungkinan ya ini soulmate kamu gitu ya, dan akan bisa ceria lagi. Dia juga mau bertanggung jawab ya kalau sebelumnya mungkin dia memang ada masalah jadi kurang perhatian sama kamu. Oke, sekarang aku mau tarik oracle advice bulan Juni untuk Scorpio. Dan kalau kamu yang sedang mencari pekerjaan, kalau kamu mendapatkan pekerjaan di bulan Juni ini, kemungkinan akan lebih baik ya. Dari segi lingkungan maupun dari kestabilan perusahaan, atasannya juga lebih bertanggung jawab ya, lebih bijak. Dari sisi gaji, pendapatan juga lebih oke aku lihat. Di usaha juga seperti itu gitu ya. Kalau kamu sedang mengusahakan di awal bulan, mungkin kelihatannya agak berat ya, tapi menjelang pertengahan sampai ke akhir itu oke. Ya, wallflower. Di sini aku merasakan ya, sinar matahari. Aku teringat yang istilah apa tuh? Sinar matahari yang masuk melalui sela-sela pepohonan di pagi hari gitu ya, atau di sore hari. Itu seperti itulah gitu ya, perjalanan kamu di bulan Juni ini. Jadi tidak bisa yang langsung sebulan ini happy atau cerah atau terang, tapi ya seperti itu ya. Intinya tuh meskipun sedikit tapi cahayanya itu indah. Dan lebih baik seperti itu ya. Aku melihatnya daripada yang terlalu terik gitu ya, terlalu bercahaya yang menyilaukan mata. Lebih baik cahayanya yang datang seperti komokorebi, apa ya istilahnya ya. Mungkin teman-teman lebih tahu, bisa tulis di kolom komentar. Intinya seperti itu ya. Jadi bangkitlah gitu ya. Meskipun kelihatannya masih gelap, cari celah-celahnya dan nanti kamu akan bisa keluar dan menemukan cahaya yang cukup membuat diri kamu stabil dalam segala aspek kehidupan. Oke, so demikian dulu reading untuk Scorpio di bulan Juni. See you and take care.